Saya memang tidak melakukan pendekatan apapun kepada siapapun. Mengapa? Karena sebenarnya saya takut. Pertama, saya tidak punya partai. Lalu yang kedua, isunya, kalau mau menjadi calon wakil presiden itu, dananya besar. Para ulama, para ibu nyai ulama, dan hadirin sekalian, sebelum saya menjawab 7 pertanyaan ini secara singkat, saya ingin sampaikan latar belakang dulu. Sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023, 3 hari sebelum ditetapkan sebagai calon wakil presiden, saya ini tidak tahu kalau saya itu akan dipilih sebagai calon wakil presiden. Karena yang Pak Prabowo sudah tertutup, dia sudah mengolah dengan koalisinya. Kemudian Pak Anies sudah selesai dengan Pak Muhaimin. Waktu itu yang belum Pak Ganjar, tapi nama yang santer pada saat itu adalah Pak Ridwan Kamil dan Pak Sandiaga Uno. Dan saya masuk. Tapi sampai Sabtu 3 hari sebelum diumumkan itu saya tidak tahu kalau saya akan jadi. Karena apa? Karena saya memang tidak melakukan pendekatan apapun kepada siapapun. Tidak kampanye juga, tidak pakai baliho juga. Ya paling diundang beberapa kiai ke Jawa Timur, itu diajak halakoh bicara tentang pilpres dan sebagainya. Tapi tidak ada publikasi bahwa saya akan ke sana. Mengapa? Karena sebenarnya saya takut. Pertama, isunya, saya tidak punya partai dan tidak punya hubungan dengan partai secara resmi. Saya itu melayang sendiri aja, tidak ada partai yang membawa juga. Lalu yang kedua, isunya, kalau mau menjadi calon wakil presiden itu, dananya besar. Bahkan ada yang datang ke saya, itu Pak, Bapak mungkin masuk calon wakil presiden, tapi dana untuk saksi saja diperlukan 1,6 triliun. Untuk saksi saja, ya kan tinggal ngitung, TPS berapa? TPS-nya itu jumlahnya 832.000 TPS. Kalau satu saksi saja dibayar 500.000, dikalikan saja. Belum nanti ke tingkat kabupaten, provinsi, dan itu 1,6 T yang diperlukan kontribusi dari seorang calon wakil presiden. Belum lagi kampanye, setiap kampanye itu bisa 0,5 miliar paling enggak, 500 juta. Yang kecil-kecil aja segitu. Kalau kampanye-kampanye bikin forum, ada artisnya, ada ininya. Wah, jadi berapa uang yang diperlukan untuk pilpres? Oleh sebab itu saya tidak mengadakan pendekatan apapun. Tiba-tiba pada hari Minggu ketika saya sedang berkunjung ke sarang pondoknya Kiai Abdul Ghafur, di tengah jalan saya ditelepon oleh PDIP, oleh Sekjen PDIP, Bapak dimohon Bapak hari Senin dan Selasa tidak keluar kota, atau kalau di luar kota bisa segera pulang ke Jakarta antara Senin dan... Kenapa? Saya bilang, mungkin Bapak akan diundang oleh koalisi PDIP untuk menjadi calon wakil presiden, tapi belum tentu loh katanya, cuma Bapak jangan terlalu jauh. Nah, waktu itu saya terus ke Jawa Timur, ke UNER, terus pulang ke Jakarta. Betul tanggal 17 dipanggil. Intinya itu saya diberitahu oleh Bu Megawati, Pak Mahfud, pimpinan koalisi kami sudah memutuskan Pak Mahfud jadi calon wakil presiden Ganjar, dan diberitahu Pak Mahfud tidak usah mikirkan uang, tidak ada bayar di sini. Oh, kaget saya, lu katanya 1,6 triliun gitu. Saya kaget. Lalu apa yang dipesankan? Kenapa saya, Ibu? Gini, pimpinan partai kami berempat, Pak Mardiono, saya, Pak
Haritano, Pak Oso ingin hukum ditegakkan, korupsi diberantas. Yang dilakukan Pak Mahfud selama ini supaya dilanjutkan. Itu tugas pokok. Bu Mega waktu itu jelas mengatakan, Pak Mahfud sekarang ini birokrasi kita udah rusak. Korupsi lah, dikira saya nggak tahu lah mereka korupsi, tahu. Aparat penegak hukum, polisi seperti itu, pengadilan seperti itu. Pak Mahfud benar ini jadi cawapres. Lalu saya bilang begini, Bu, kalau saya diberi tugas seperti ini, saya minta satu hal, apa? Tugas Menko Polhukam itu supaya dibuka aksesnya kepada wakil presiden. Kalau saya jadi wakil presiden, Menko Polhukam itu akan dibawa kendali saya, sehingga saya bisa melanjutkan karena saya sudah tahu masalah-masalah penegakan hukum di situ. Saya bilang, oh ya silakan. Jadi intinya saya katakan, saya tidak bisa hanya menjadi ban serep. Saya harus punya satu tugas yang jelas, bahwa masalah hukum pemberantasan korupsi diberikan ke saya. Oke, karena itu selama ini tugasnya Jaksa Agung, polisi dan sebagainya, dikoordinir oleh Menko Polhukam. Nah, Wapres tidak punya akses langsung ke situ. Selama ini tidak punya akses. Nah, kalau saya ke Wapres, ini berikan ke saya kewenangan. Setuju? Bu Mega setuju, saya juga bicara dengan Mas Ganjar sebagai calon wakil. Oke, malah bagus kalau ada yang mau ngerjakan gitu. Nah itu. Jadi insya Allah nanti tidak akan terjadi sekedar cadangan kalau presidennya hanya upacara-upacara gitu. Saya kira mubadir gitu ya kalau hanya upacara-upacara seperti itu. Nah, Bapak, jadi saya pertama tidak punya uang. Yang kedua tidak punya partai. Lalu saya juga ingat pada hadisnya Abdurrahman bin hadis Nabi kepada Abdurrahman bin Samurah itu agar kamu jangan buru-buru jabatan. Karena kalau kamu jabatan itu kamu kejar, nanti Allah akan membiarkanmu. Tapi kalau kamu peroleh karena diminta, maka Allah akan menemanimu. Dan begitu. Kata Nabi, latas alil imarah fa innaha in uktitaha bimas'alatin wukilta ilaiha wa innaha in uktitaha bi ghairi masalah uinta alaiha. Saya hafal betul. Jadi kalau saya buru-buru gitu nanti ternyata dapat, karena saya mengejar gitu lalu tidak bisa melaksanakan tugas, saya mungkin akan menjadi orang yang merasa sangat gagal di dalam hidup ini. Tetapi saya diminta, apakah saya melakukan langkah-langkah untuk memperkenalkan diri? Itu sudah pasti karena saya Menko Polhukam. Ini yang saya lakukan, ini yang saya lakukan. Itu sebabnya lalu saya sering diundang ke kampus, sering diundang ke pesantren dan sebagainya, bicara hal-hal seperti itu. Nah, itu para ulama dan para hadirin sekalian tentang kenapa saya kemudian sekarang menjadi cawapres. Jadi saya tidak melakukan lobby, tidak melakukan pendekatan kepada tokoh parpol, ya bicara-bicara gitu, saling lempar bola gitu, pada akhirnya jadi juga. Dan inilah sekarang saya hari ini calon wakil presiden. Oleh sebab itu, tentu kalau calon wakil presiden resmi dan bersedia, maka saya harus menyampaikan visi, semacam kampanye. Nah ini lagi, saya paling tidak enak kalau disuruh kampanye itu. Karena apa? Karena kampanye itu menawarkan diri. Oh saya mau begini, saya bisa begini itu. Padahal banyak bohongnya itu kampanye itu. Sehingga setiap kali saya datang kampanye tidak pernah saya katakan pilih saya Anda. Bapak Ibu pilih yang mana yang bagus. Gitu aja saya kalau kampanye, ke mana-mana. Jangan pilih saya, tidak harus. Ini ada calon bagus-bagus, pilih mana yang menurut ibu bapak. Mau pilih-pilih saja. Yang penting kembali ke hati nurani. Karena banyak kan pondok pesantren didatangi, dirayu-rayu, lalu deklarasi gitu. Dikasih ini, dikasih itu, LSM, kampus kasih ini itu, lalu berjanji akan mendukung. Nah, menurut saya ada yang diteror juga. Ya.
ditelepon Kodim, ditelepon Polres, dipanggil ke kantor polisi, gitu, takut-takuti. Saya katakan, ya udah nanti pilih aja. Kalau sekarang ini begitu kan manut aja diam. Kalau disuruh kamu harus milih, ya Pak, milih. Kamu harus gini, ini tak kasih ini, ya Pak, milih. Tapi nanti pada saat coblosan itu kembali ke hati nurani. Pilih sendiri, nah, jangan takut. Pokoknya pada saat itu rakyat akan membuat keputusan. Rakyat akan memvonis pemerintah seperti apa yang harus tampil dan pemerintah seperti apa yang tidak boleh tampil. Itu rakyat memvonis dari bilik suara. Saya sering mengibaratkan orang yang memilih karena dibayar, karena dirayu, karena diiming-iming, karena dijanjikan ini itu menurut saya dalam kategori maaf Al-Quran itu seperti binatang ternak, tidak punya pendirian. Seperti firman Allah, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Masuk neraka itu orang jin dan manusia di mana dia punya hati tapi tidak gunakan nuraninya. Milih karena dibayar, milih karena takut, apa itu? Itu dosanya 2 kali. Dibayar untuk memilih itu sudah bisa dianggap suap. Milih tidak sesuai hati nurani itu sudah dosa. 2 dosanya. Kalau dikasih uang lalu milih berdasar nurani, nerima uangnya mungkin dosa, milih berdasar nuraninya dapat pahala, jadi pop. Gak ada dosa, gak ada pahala, kan gitu hitungannya. Jadi saya kalau kampanye begitu aja, pokoknya kembali ke hati nurani. Ini calon yang diberikan oleh proses, silakan istikharah, yang mana yang bagus pilihlah.